Sunhawk langsung terbang mengudara. Ini dia match keempat kita, Sunhawk. Bigetron bisa mendapatkan WWCD atau enggak? Kalau dari segi drop zone sangat menguntungkan sekali karena BTR itu sekarang ini turunnya di Camp Charlie. Garis pesawatnya menguntungkan banget. Mereka sudah turun di arah Camp Charlie-nya juga. Sudah hilang bahkan garis pesawatnya. Kita tinggal melihat circle-nya menuju kemana. Kalau mengikuti Feng Shui yang ada, seringnya tuh ke utara. Seringnya. Seringnya. Tapi baik lagi, circle tuh Utara. Enggak, dulu kalau di PMPL kiri kan, Iya. sekarang Aduh. utara. Pokoknya atas lah, bagian bawah tuh jarang banget terjamah oleh circle pertama. Iya, tergantung patch tapi nih kayaknya. yang perang duluan cuy. Godsend dan juga A1 bakal fight terlebih dahulu. Kali ini dua pemain bakal komit untuk mengejar Sinister yang bersembunyi, tapi backup fire begitu baik. Nintri mendapatkan satu pemain dari Godsend, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Tapi ada trade knock yang terjadi. Kali ini Sinister masih bisa bersembunyi di balik satu broken wall dan ada satu coveran box yang bisa mengcover damage. Namun Jax punya angle shoot walaupun belum mempunyai scope, tapi kekeran dan juga kontrol aim yang begitu baik tadi. Betul, ini untuk anggota juga cukup ekstrim. Kita bakal dari Godsend dan juga dari tim A1 saling menumbangkan, saling memfinish, saling membonyokkan kali ini. Masing-masing hanya memiliki 2 anggota deh. Masing-masing 2 kali ini. Betul. Tinggal 2, masing-masing tinggal 2 player aktif. Troll sudah kelihatan, belum ada tembakan. Kali ini Dante sudah mendengar step di bagian bawah, belum ada tembakan juga. Masih cukup bersabar kali ini, masih ingin memberikan end. Tapi Dante tidak sabar, dia bakal langsung lompat menuju ke bagian bawah, bermain di arah pintu terlebih dahulu. Pintunya bakal dibuka tapi sedikit fake move. Bakal ada jump shoot dan dimenangkan oleh seorang Dante. Dengan low HP-nya langsung dikonfirm menjadi sebuah kill dan masih bisa menyelamatkan temannya yang terkena knockdown. Iya, kita bakal kali troll cukup maju. Kita bakal Dante bisa melakukan keadaan spray down dari tim A1. Menumbangkan tim Godsend ke arah lobby. 4 poin dikantongi, tidak ada yang tumbang dari tim A1. Ini baru yang namanya kemenangan besar. Dapat 4 poin kill, nggak ada korban sama sekali. Itu baru ya namanya, menang secara mutlak. Betul, itu menang mutlak. Kalau pincang ada 1 hilang, 2 hilang itu menang tapi tidak mutlak. Biasa kalau nggak mutlak pas disamperin lagi. Iya. Cuma kalau udah 4-0, orang tuh mikir-mikir pas. 4-0 tanpa ada third party sih kurang enak apa buat A1. Iya, udah secure, dapat kota, dapat 4 poin di awal-awal. Tinggal main maksimalin poinnya aja, placement. Dan dengan 4 orang yang masih hidup, ya itu udah enak gitu, free 4 poin di awal-awal. Walaupun rugi dari segi rotasi mungkin buat A1, tapi dengan 4 poin yang sudah mereka dapatkan harusnya itu membayar kerugian waktu yang mereka dapetin. Santuy, Sunhawk. Santuy aja, Sunhawk. Sunhawk kan enak, zonanya nggak dipercepat. Ya, kayaknya dipercepat deh. Yang ini kayak 1 kali 1,1 nggak 1,2 iya? kayaknya. Soalnya gue ngerasa Sunhawk lebih cepat dibandingkan Sunhawk yang klasik. Lebih cepat tipis sedikit ya? Iya, betul. Nggak sampai signifikan tapi kan? Betul, nggak sampai yang drastis banget kayak perbedaan Irangel Miramar main klasik sama ngelihat turnamen kayak gini beda. Itu kan bedanya jauh banget, drastis banget. 1 kali 2 sama 1 tuh beda banget percepatan circle-nya. Oh ini tipis-tipis aja ya? Ini tipis-tipis aja. Oke, kita menuju ke arah tim lain lagi. Ada Nova dan juga tim RRQ. RRQ sudah mulai mendaki gunung, melewati lembah, mencari tempat yang lebih enak lagi untuk mengontrol area sekitar mereka. Sementara Nova mendapatkan 1 vehicles untuk mereka melakukan rotasi cepat dengan menggunakan vehicles. Ini juga bisa dibilang menjadi sebuah meta baru di PMPL. Semenjak PMCO berubah menjadi PMPL, meta Sunhawk tuh sedikit berubah. Yang tadinya ingin jalan-jalan aja, nggak pengen pakai vehicle. Tapi untuk meta setelah itu, semuanya rata-rata ingin menggunakan vehicle untuk melakukan rotasi. Betul, karena balik lagi di sini memang dari kendaraan ada banyak banget kelebihannya lah ya. Kelebihannya meskipun ada kelemahannya juga pastinya. Tapi memang dari beberapa player mungkin menganggap bahwa kelebihan yang dimiliki menggunakan kendaraan di Sunhawk melebihi kekurangannya. Efisiensi waktu ketika rotasi sih, itu berasa banget. Untuk Waktunya ngejar kayak center. lebih fleksibel gitu. Betul. Karena dulu setahu gua yang pertama kali banget bisa dibilang secara rutin menggunakan kendaraan Sunhawk adalah tim Mega Mega dari ya? Thailand. Ini mereka- Mega yang Mega itu kan? Ya bukan Mega tapi Mega. Oke. Dan mereka turun tuh di Camp Charlie dan Bantai, tempatnya BTR. Kenapa? Karena mereka ujung-ujung map sering rotasinya. Jadi mereka pakai kendaraan supaya menghemat waktu dan juga mengurangi kemungkinan di HBD. Ya, dan terbukti tadi kita ngelihat ada yang rotasi pakai motor aja itu cepat banget kalau kalian perhatikan di minimapnya. 100 meter jarak yang mereka tempuh lari dan naik motor itu kecepatannya ngirit waktunya banyak banget. Betul. Dimana orang yang butuh 20 detik, cuma butuh 5 detik. Lewat, Yep. set, langsung nyampe ke titik tujuannya. Makanya kalau kalian ingin ngatur tempo rotasi kalian, naik kendaraan atau jalan kaki. Jalan kaki juga ada bedanya loh ya. Jalan kaki tanpa boosting dan full boosting itu speed move kalian speed kalian bakal beda. Cepat tidaknya juga berbeda banget karena full boosting kan mempercepat
lari kita juga. Betul, itu dia pentingnya ketika lagi mau last circle, mau fight jarak dekat, itu pakai boosting. Apalagi dalam rumah. Supaya lu ketika ngocek-ngocek dalam rumah, antara jendela, itu lu cepat lincah gerakannya. Lebih gesit. Lebih gesit, betul. Ketimbang orang yang nggak boosting sama sekali. Ya, tadi lihat kan ada yang lebih gesit daripada rotasi. Atau? Redeem code, ada yang sadar atau enggak? Mungkin banyak yang nggak sadar. Kalian mundurin aja karena ada redeem code yang bisa kalian klaim. Hadiahnya ada t-shirt dan juga parasut eksklusif PMGC. Kalau tim YouTube santuy. Kalau YouTube santuy, bisa dimundurin. Kalau FB sama Animo mungkin Wah. butuh bagi-bagi kode. Betul. Butuh fokus tuh. Yang baik hati, santai guys, gue catetin kok kodenya. Karena itu kodenya bukan untuk satu orang, tapi untuk kalau nggak salah ya itu Sejumlah orang. 100 atau 200 ID tercepat yang ngeklaim kodenya. Itu ya buru-buruan lah ya. Cepet-cepetan. Ya kita bakal kayaknya juga dari tim X ya. Cukup santai, daerah hati mereka lagi berusaha untuk nge-scouting ke depan. Zona pun sudah bergerak, bener ya kayak pas, bener kata lu 1,1 deh kayaknya. Iya 1,1. Ini nggak 1,0. Nggak 1 kali 0 lah. Nggak, ini Nggak 1 seperti kali 0 lagi. Nggak normal, nggak normal. 1.0. 1.0. 1.0. Iya enggak, ini 1.1 ini, enggak 1.0. Tipis-tipis lah ya. Iya, soalnya lebih cepet kan dari pergerakan blue zone-nya, terus dari looting time mereka, ada perbedaan dibandingkan dengan klasik. Cara ngukur cepet atau enggaknya tuh kita ngelihatnya di klasik guys. Kalau kalian main di klasik rasanya lama, tapi kok nontonin turnamen kayaknya cepet, itu bukan karena kalian enjoy nontonin turnamennya, tapi emang circle-nya dipercepat. Dipercepat supaya fight-nya lebih intens terjadi. Dan percaya nggak percaya, sistem percepatan circle itu juga mengubah strategi dari setiap tim loh. Yang tadinya mereka rotasi lambat jadi dipaksa harus rotasi cepat. Rotasi cepat biasanya langsung lurus ke dalam circle, ini bisa aja dia nge-flank ke kanan dulu, nahan blue zone dulu. Jadi percepatan circle ini berpengaruh ke strategi tim. Betul, karena ada tim yang memang misalnya dulu nih suka banget main lambat, masuk telat gitu kan. Sekarang harus percepat, temponya harus diatur ulang lagi. Tapi kita bakal lihat dari tim RQ kali ini lagi mengendap-endap pelan-pelan dalam posisi cacing gaming ya, mendekati ke arah tim A1. Akankah mereka coba HBD atau mereka lagi nunggu BB dan A1 tabrakan? Ini 3 tim, 4 tim malah bisa dibilang, termasuk Nova. Nova yang bisa jadi third party kalau angle dia ke high ground itu terbuka. Dan kalau mereka punya scope panjang. Betul. Tapi kayaknya nggak ngaruh deh Flo. Lu mau scope berapapun ya di sini, RDS aja bisa ngekill 200 meter. Ya sih bener, asal dan posting ngepron ya. Ini mata pro player cuy. Mata pro player beda matanya sama orang biasa. Betul. Orang biasa butuh bantuan scope kali 3, 4 kata pro player. Iron Sight juga gampang kok. Ya itu yang gue heran loh, kayak gue Iron Sight aja masih susah, tapi kalau buat pro player ya wajar sih, makanya dibilang pro player. Karena jago. Karena jago. Dan tiap hari main. Tiap hari main. Kayak hidup mereka sudah didedikasikan untuk latihan PUBG Mobile terus. Betul. Namanya pro player yang profesional. Golnya apa yang bisa mereka tempuh? Ya gelar tertingginya, champion untuk World Championship-nya atau Juara Global dunia. Championship-nya. Juara dunia kali ini. Ya juara dunia pasti menjadi target dari semua player, semua tim, semua manajemen yang punya tim e-sport untuk divisi game yang punya jenjang juara dunianya. Gak ada yang gak mau juara dunia. Nggak ada lah, Nggak semuanya pengen pasti. Lu tanya tim manapun ya, PMPL, region-region lain, pengen gak juara dunia? Ya pengen lah. Jangankan juara deh Flo, yang simpelnya dikit kita turunin ekspektasinya ya. Masuk di PMGC aja udah sebuah prestasi. Betul, setuju banget gua. Masuk aja ke PMGC, itu udah jadi satu impian dari ya mungkin ratusan ribu pemain PUBG ya. Betul, pastilah, pasti pengen banget. Dan ya kita sebagai penonton, sebagai penikmat, yang bisa kita lakukan hanya memberikan dukungan secara maksimal untuk tim Indonesia yang saat ini ada di PMGC, Arrow of Limax dan juga Bigetron Red Alliance. Betul, 2 perwakilan Indonesia. Tampaknya zona kedua pun sudah muncul, zona ketiga sudah OTW juga. Ini berarti semua tim akan mulai dempet-dempetan kali ini. Tapi mendonat Flo. Mendonat, jadi agak lambat lah temponya. Ya, temponya bakal lambat banget. Dan kalau nggak salah tadi BTR masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Harusnya mereka masih bisa menahan di bibir circle terlebih dahulu, kecuali mereka dapetin satu jalur yang aman untuk mereka rotasi kembali ke bagian tengah atau seperempat dari circle-nya. Dan ternyata Loops bertemu dengan 4AM. Satu pemain terkena knockdown. Belum ada info lanjutan apakah ini dikonfirm menjadi sebuah kill atau hanya sekedar ke knockdown doang. Dari A1 juga sudah mulai melakukan peperangan dengan tim Blue Beast kali ini. Satu Blue Beast sudah berhasil diamankan. Hasaki dikonfirm menjadi sebuah kill point.
4AM tinggal 3 player mereka, tapi A1 juga Blue Beast bakal ada close combat, sama-sama melempar granat jarak dekat, hanya menerima splash damage saja. XQX masih berusaha melakukan healing, sementara A1 sudah mulai melakukan setup push ke arah compound yang ditempati oleh satu player dari Blue Beast. Iya, kita bakal lihat dari tim A1 tampaknya bermain dengan sangat agresif, langsung pengen nge-push tim Blue Beast yang dalam keadaan terpuruk. Di lain sisi, air tembakan AWM juga yang dilontarkan oleh tim-tim lain, tapi kita bakal fokus ke tim A1 dan juga tim Blue Beast. Kita bakal seorang orang XQX lempar bom kiri kanan, asap kiri kanan, coba nge-set dan ngebutain pergerakan tim A1. Ya, ini sama-sama nge-press posisinya. Dua player Blue Beast nge-press dari high ground, dua player A1 nge-press dari arah shake-nya. Dan dari Aito-chan sudah mulai mengeker dengan scope 4-nya menuju ke arah smoke-nya. XQX terjebak di dalam satu shake kecil ini dan dikuasai, dikelilingi oleh player-player dari A1. Namun sepertinya Reggie tertangkap begitu saja, sudah cukup low HP-nya, dipulangkan oleh Nova menuju ke arah lobby. Sinister bakal di-push, mendapatkan satu orang, trading terjadi dan kali ini close combat di-confirm menjadi sebuah kill. Sinister yang terkena knockdown masih bisa diselamatkan. 6 kill untuk A1 karena mereka memulangkan satu tim untuk early game mereka awal tadi. Dari tim BB Aito-chan dilempar bom dan what a nice bomb. Tepat-tepat Aito-chan tapi diselamatkan dari pohonnya. Betul, satu batang pohon yang menyelamatkan nyawa dari Aito-chan bersama dengan seluruh tim Blue Beast. Betul sekali, supaya mereka nggak tusun. Mereka belum mendapatkan poin kill sama sekali. Lempar granat lagi ke arah high ground, tapi dari A1 mereka sudah melakukan split 3-1 setup dari mereka. Dante semakin melakukan split, ingin mengepung ke arah Aito-chan, naik ke atas batu, membuka angle view-nya, lompat-lompat dikit, masih belum kelihatan. Iya, kita bakal lihat seorang penasaran Dante. Ternyata. Percobaan kedua katanya. Nah, wah, itu kepalanya dia. kelihatan. Tampaknya Aito-chan ketahuan, tapi Aito-chan tidak tahu di mana Dante berada. Itu bakal Dante bakal nge-HBD. Tepat depan dia ada Aito-chan di low ground. Terlihat lagi lompat-lompat, spray down. Terdengar tembakan dari seorang Aito-chan. Betul, dan Aito-chan pun panik, dia bakal menuju ke arah gudang. Dante belum mengintip kembali, tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Paraboy, karena Paraboy juga punya angle menuju ke arah A1. Sama-sama melakukan lock position, 3-way showdown untuk di arah bukit ini. Iya, kita bakal lihat seorang Aito-chan dengan DBS kali ini ya. Sudah menunggu dalam rumah dan tampaknya akan cuma untuk nge-HBD pergerakan dari tim A1. Gantian katanya. Gantian Sekarang gue yang nge-HBD kalian. Oh, healing dia banyak banget tuh. Aid kita emang gak terlalu banyak, tapi boostingan dia udah prepare banget itu. Cukup banyak lah ya. Cukup banyak. 8 painkiller ya. Tadi kalau nggak salah tuh gue lihat tuh 8 painkiller, 3 atau 5 energy drink gitu. Nah, kita bakal lihat lah apa yang bakal terjadi dengan Aito-chan kali ini. Di lain sisi BTR tinggal bergerak ke arah kanan, ke arah belakang Camp Bravo. Tapi Kalau mereka rame. pengen dapetin tempat yang enak kali ini ya. Tapi rame banget. Ada sekitar 3 tim, termasuk si A1 dan juga siapa tadi? BB Blue Beast, betul. Kita bakal lihat dari tim A1. Tapi agak ragu buat masuk dalam rumahnya tim BB. Karena HBD Gaming adalah gameplay yang paling dikeselin sama semua tim. Semua player PUBG gua rasa benci banget HBD Gaming. Betul, dan kadang tuh kayak gini pas mikirnya, worth it nggak ya kita masuk dalam rumah, di HBD sama dia, buat dapetin 1 kill. Kalau nggak ada trade kill gua rasa worth it. Tapi kalau ada trade kill itu nggak worth it banget sih. Kalau coba knock gitu kan, itu wajar. Tapi kalau sampai ke end ini dia. Kita lihat, ingat yang di tangannya Aito-chan itu DBS. Oh enggak, ini KBU ya? M4. Masuk! Terlambat untuk menembak, sudah terspot, tapi dia berhasil mendapatkan 1 orang DBS di tangannya. Namun kontrol aim yang lebih baik dimiliki oleh RX Jax. Dipulangkan 1 tim kembali menuju ke arah lobby. Betul, tanpa ampun ya, langsung diserbu sama 4 orang dalam satu rumah. Itu 2 hit DBS-nya miss soalnya. Iya, 2 hitnya ya. 2 hitnya miss. Itu udah panik gak sih kayaknya pas? Iya. Wow, Vespa-nya ngebut banget, Bos. Vespa anak indie memang kencang sekali. Betul, itu pakai nos tuh pas. Pakai nos ya. Wow, itu ngebut banget. Peluru aja nggak bisa ngejar Vespa-nya tadi. Sekencang-kencangnya peluru kalah sama kecepatan Vespa anak indie. Wih, gokil. Gokil tuh cepet banget ya. Dan ada banyak tim juga yang udah mulai berdempetan, tapi belum ada fight yang terjadi. Hanya sekedar informasi yang ingin mereka dapatkan. Ini udah circle 3, 14 menit, bahkan hampir 15 menit game berjalan. Masih ada 14 tim. Betul, dan makin banyak ya Pak saya menggunakan kendaraan untuk rotasi. Tadi kita di awal-awal sempat melihat ada tim-tim yang menggunakan kendaraan mobil. Tadi juga si Loops ya, pakai Vespa di bore up itu kan, langsung lewat. Vespanya di bore up ya? Bore up. Dinamonya dikilik tuh. Kilik. Dinamonya dikilik. Langsung lewat kencang tadi kan. Langsung lewat. Mahago, Sonic, semua kalah tuh sama kecepatan Vespanya. Wah, gokil parah cuy. Wow, Zeus. Aduh.
Konina Power lagi-lagi gangguin rotasi orang ya. Iya. Ini tim ya itu jarang kesorot banget, tapi sekalinya kesorot tuh posisi mereka ngeselin buat tim lain. Dia tuh kayak ahlinya motongin orang lain gak sih? Betul, Kayak gue dia setuju. tahu posisi di mana dia ketika berdiri itu bisa ngeliat ke arah tim lain. Makanya dia gampang banget tuh motong-motongin dan nge-pick off tim lain. Kita ngomong nge-pick off, tampaknya Nova dan juga tim TSJ saling nge-pick off kali ini. Zeus lagi masuk ke dalam dan lagi coba mencari tempat di dalam circle kali ini, berarti tepat di ujung circle. Harusnya better muter kanan sih, di daerah yang Bravo belakangnya. Dan kalau dia muter kanan ketemunya sama RRQ. Kecuali dia muter kanan ya Benzona. Ya, kecuali. Atau plot twistnya lagi, dia nge-retake posisinya RRQ tapi RRQ-nya udah pindah duluan. Ya, Jadi nggak ada perang. Bisa juga. RRQ yang maju ke depan mengambil center, RRQ ngambil better ambil tempatnya RRQ. Yang sebelumnya. Karena Sebelumnya. gameplaynya RRQ untuk di PMGC kali ini mereka selalu main rotasi cepat. Betul, ketimbang dengan gaya main mereka dulu itu main lambat dulu, Betul. setelah ketiga nusuk dalam. RRQ itu zaman dulu hampir sama kayak BTR. Mainnya tuh ambil pinggiran zona, motong-motongin orang rotasi, nyayur kill dari pinggir zona. Itu dia dulu. Kecuali dia punya jalur yang enak, dia tusuk tuh serakal ketiga keempat. Yep. Masuk ke center ambil compound. Dan kali ini mereka membuat gameplay yang baru lagi, mengejutkan buat semua tim. Dan tentunya ada beberapa tim juga yang sudah mulai clash kali ini. Sementara GZ fokus karena dia tahu ada Paraboy sudah mulai bangkit dari prowningnya. Tapi ditembak Glaciernya biru-biru bosku. Tertangkap oleh player Secret Jin yang lainnya. Tapi tidak ada backup dari Nova. Langsung melakukan prowning juga. Coolboy mengurungkan niatnya untuk memberikan backup fire. Betul, gue sekarang pergerakan dari tim TSJ di mana satu maju ke depan ngebait lawannya, yang lain backup dengan sangat-sangat cepat. Sehingga orang yang ngebuka badan itu nggak kena sama sekali. Langsung di trading dengan sangat rapi, bahkan bukan trading, udah menang fight. Tapi ngomong-ngomong fight, ternyata Erikin juga BTR tampaknya. Dan sayang sekali Itu akan ketemunya di fight mana tapi ya? di ujung kanan. Di kanan berarti Di kanan. deket Camp Bravo harusnya. Di belakang Camp Bravo ataupun Iya. mendekati Camp Bravo. Betul, harusnya sekitar Camp Bravo tuh tadi jarak pertemuan antara RRQ dan juga Bigetron belum tersorot oleh kamera, belum ada confirm kill juga, hanya sekedar kenok yang kita lihat tadi. Footballist Lutz juga bahkan langsung dengan cepat dikenok end oleh Zutai dari execute. Kita lihat Nova yang sudah mulai nge-split posisinya untuk menangkap pergerakan dari Secret Jin. Di sisi lain Footballist Solkai juga berhasil menjatuhkan pemain X, PW88 Stops juga di knockdown. Wow, ini perangnya banyak banget. 3-way showdown deh kayaknya, karena jaraknya tidak terlalu jauh juga. 4AM sudah mulai muncul, mereka bakal kelas combat dengan PW88 bermain di area satu pintu yang sangat kecil. Kali ini kelas combat, Silly berganti melakukan tembakan tapi harus reload terlebih dahulu. Dua player mengganti badannya namun berhasil mendapatkan satu backup dari luar dengan sangat tepat timingnya. Jump shoot pun, proning Dapat shoot lagi. yang begitu baik dari PW88. 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan ke-14. Yes, dan PW88 lagi-lagi menghentikan perjalanan 4AM. Thank you PW88. BTR punya chance kembali mengejar poin 4AM. Ya, tapi pengejaran poin ini tidaklah mudah karena BTR juga tertahan oleh RRQ yang tadi menyelamatkan posisinya BTR sementara. Betul, karena baik lagi kemarin jadi kawan, hari ini jadi lawan. Ya, itu dia. Udah in-game tuh udah nggak mandang pertemanan di luar in-game cuy. Kata hierarki, gua matiin 4AM bukan buat bantuin lu. Iya, karena kita juga butuh Gua poin juga mau buat naik ngejar gitu. lu. Tapi wah ini sih nggak ada tata keramanya cuy. Raum masuk gitu aja menuju ke arah Camp Bravo dan langsung dibombardir peluru panas. Iya, itu memang Footballist selesai. itu namanya bertamu tanpa mengetuk pintu dulu ya. Betul, tamu tak diundang. Langsung buka pintu, langsung masuk ke dalam. Itu nggak sopan, makanya pintu itu penting ya. Betul, untuk tapi belajar sopan santun. ada manfaatnya dari tim footballist ya. Sekarang RRQ agak telat, ini kalau BTR bisa motongin lumayan. Dan BTR punya waktu dikit nih untuk mendekat ke arah Camp Bravo. Karena dari RRQ tampaknya benar kata Lupas, mereka udah bergerak terlebih dahulu masuk Camp Bravo-nya. Dan satu titik yang bisa dikejar sama BTR itu gudang kecil apa shack kecil ya? Iya, itu rumah lah, bentuk bangunan kecil di luar Camp area Bravo. Camp Bravo, betul. Di pinggir jalan dan itu Itu- lumayan high ground. Betul. Wah, Ice, wah ice, panik ice. dah. Itu apa tadi? Smoke kah? Bom Itu bom. Gua nggak ngeliat ada splash ledakannya tadi. di belakang tadi. Oke, dan sepertinya dari Ice juga nggak bisa kemana-mana lagi, di press. Bener-bener ketat press yang dilakukan sama DA. Mungkin karena mereka unggul dari segi jumlah dan PW88 udah kehilangan satu player mereka juga tadi. Dan ada bonyok banget tadi Ya, kan. akhirnya banyak banget waktu mereka ngelawan 4AM. Oh, kita bakal ada tim TSJ bakal fight dengan tim Nova. Kali ini TSJ masih berusaha untuk nge-clutch ke arah tim Nova yang tinggal 3 anggota doang. Oh, debate. Oh, Nggak my jadi. god, ini bahaya banget cuy.
Oh, di backstep dari belakang, satu down. Cosmos cukup low dan 2K harus fokus ke arah belakang. Ada pressure juga dari A1, mereka ke sandwich ketika mereka melakukan rotasi. Bait yang sukses dari Nova untuk mendapatkan backstep ke arah Secret Jin. Jujur gue kira TSJ yang bakal ngebait pas. Betul. Tapi ternyata malah dia back off juga dan tarik mundur. Tapi kita bakal lihat dari kerusuhan terjadi. Oh my god. Lihat BTR pas, di tengah-tengah kerusuhan, BTR nyusul, katanya ada apaan tuh yang lagi terjadi. Ya, tapi Dia BTR langsung butuh fokus ke arah loops. Betul, dia fokus ke arah loops dan dia bakal coba untuk masuk dalam circle sebelum dia nyayur ke arah tim-tim lain. Tapi dari Envy, dari A1, dari tim-tim lain berjatuhan dengan Oh my God, sangat-sangat circle-nya. cepat circle-nya ke arah RRQ kali ini. Betul, menuju ke arah singgasana sang raja. Ternyata Flow Zeus dipulangkan. Nova Jimmy juga sudah tidak terselamatkan lagi. Microboy terkena knockdown. Hati-hati, ada Federal yang sedang proning dan no. akan mengokang granat. Oh no, oh no. Oh no, 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 no. Belum ternyata. Molotov bakal dilempar, ingin mendapatkan sebuah confirm kill. Step semakin terdengar. Kali ini kelihatan Luxi, di hati-hati Federal akan melakukan HBD Gaming di arah satu batu. Di balik batu ada siapa? Ada Federal di arah sana. Ya ampun, di HBD begitu aja satu di take down. Backup fire sedikit terlambat, namun fast respon dari dua player yang lainnya. Untung backup fire-nya memang lambat, tapi commit dari dua player lainnya berhasil memulangkan loops menuju ke arah lobby. Dan kali ini Zuxi tertinggal di arah belakang karena ada Alpha 7 yang merangkak juga dari arah kiri Bigetron. Betul, lebih Microboy melihat pergerakan seorang Lau bakal di spray down oleh Microboy dan Nice! di clear oleh Microboy. 7 kill dikantongi oleh BTR, tapi Microboy perlu melakukan healing secepat-cepatnya karena zona sudah bergerak. Ryzen juga perlu melakukan healing, depan mereka masih open field yang sangat luas. Ya, dan execute last man standing mereka benar-benar bergerak step by step. Si switch Wah, baru dibilang. itu lagi main, Bas. Iya. Itu HP geter. Itu kalau kena granat bunyi headsetnya langsung teng. Itu gue bayangin jadi dia pas ya. Lagi main, panik itu setengah mati, tapi Yeah. tampaknya BTR juga bakal knock. Kali ini hanya misalkan seorang Microboy di sisi belakang bertahan Healing dengan healingannya. Ya doakan bersama Microboy memiliki jumlah healingnya banyak ya. Ya tapi menurutku dengan posisi better sekarang ini nice try banget mereka lakukan. Karena posisi mereka buat masuk ke dalam zona agak sedikit menyulitkan. Mereka hanya bisa memanfaatkan sedikit celah Microboy. Jangan sampai terpick off, lu tinggal sendirian ya. Santai, tahan dulu, kalian dapat zona dan kalian bisa nyayur ke arah RRQ. Microboy harus tenang, harus melakukan healing, setup smoke Finish untuk doang. menyelamatkan Ryzen. Cuma punya bench doang, tapi harusnya Ryzen nggak bakal sih, Bas. Resiko. Mending Microboy tahan aja. Dan berharap tim-tim lain yang mengganggu. A1 tapi dulu sih A1. mati. Ups! Nggak, baru Ryzen. Confirm kill. Confirm kill. Confirm kill. Confirm kill. Tampaknya BTR bakal naik peringkat dikit ya. Oh, enggak, belum. Confirm Belum. kill lagi. Kita harus nungguin dia dulu nih pulang Iya. nih. Dia nungguin dia pulang. Kita harus nungguin ad kitnya dia. Tapi A1 gila loh, 10 kill pas ke game kali ini. Ya, mereka semakin meningkat kalau kita bandingkan dari hari-hari sebelumnya. Lewat tengah jalan Gak kali ini. sopan cuy. Gak sopan dia. Gak sopan banget. Dan ini malah ngasih waktu buat Microboy-nya move. Karena tadi dia Iya. belum masuk ke dalam circle. Dia tadi di ujung. Bener-bener di ujung. Dan sekarang pun dia masih di ujung. Tapi setidaknya sedikit lebih dalam dari posisi dia sebelumnya. Ya, top 3 kali ini ya untuk Oh, BTR. Top 2 with harusnya the dapat nih. smoke. Ini harus top 2 dapat nih, karena satu lagi bakal tumbang nggak lama lagi sih. Harusnya dapat. Please. Ewan duluan. Belum. Ewan. Ayo dong. Woi, ad kit lu habis. Astaga, udah habis. Wah, Microboy duluan kemakan sama zona. Dia nggak ada healing lagi. Dia nggak healing lagi. Dia nggak ada betul. healing lagi Dia dan juga nggak dapetin mati, aduh zonanya. kurang dikit lagi nomor 2, tapi it's okay. Nice What try. a nice Nice try try. dari Bigetron.